Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada kegiatan update data kepesertaan Tapera, mewujudkan akurasi data dan kesejahteraan ASN guru Kabupaten Aceh Timur dalam keadaan sehat. Saya Variani pada kesempatan ini yang bertugas sebagai moderator memandu acara sampai dengan selesai. Namun sebelum kita memasuki acara inti, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Satu, pembukaan. Dua, penyampaian materi sosialisasi update data kepesertaan Tapera. Sesi diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengawali acara, marilah kita mengikuti penyampaian materi oleh narasumber kita, Ibu Sekar. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya Sekar Walida dari BKP SDM Kabupaten Aceh Timur. Yang saya hormati Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Adapun materinya yang menyangkut tentang tapera. Apa itu yang dinamakan tapera? Mana sih? Ani, ininya materinya udah di ini sama si Romi tadi. Belum, Kak. Belum Belum bisa? bisa. Iya, belum bisa. Oh, berarti share-nya ke Tariat chat ya. Iya. Oke. Romi mana tadi Tengku? Hmm. Nah, ini dia Ani. Udah di share belum ya? Gimana nih Tengku share-nya? Ambil dari Iya, sini ya. Kak Sekar, boleh Kakak kirimkan ke Jejes, Kak? Oh, enggak. Oh, langsung ke Jajas saja ya, biar Boleh, Jajas Kak. yang ini ya. Iya. Bentar ya. Bentar ibu-ibu ya, mohon maaf. Tengku. Bentar nih ya, lagi diproses nih. Iya, Kak. Ya, Tapi kan ada sebelum dari narasumber kita ini kan. memaparkan, saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk bisa mengaktifkan videonya. Sekali lagi, saya mohon ya Bapak dan Ibu, Udah tadi. kita Jajas bisa yang ini untuk udah. mengaktifkan videonya selama berlangsungnya acara. Itu Ani banyak yang nggak kedengaran katanya suaranya.
Ya, mohon bersabar ya Bapak dan Ibu, karena jaringan kita ini agak sedikit lelet. Yang apa? Kayak mana ini, anu? Ya, Izin Ibu Sekar, sepertinya tampilan sudah terlihat Ibu. oh, iya oke ya nih, sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan materi yang tentang Tapera Perumahan Rakyat. Adapun landasan hukum dari Tapera sendiri, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Dan penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat sendiri dimasukkan ke dalam PP Nomor 25 Tahun 2020 dan ada perubahan atas PP 25 Tahun 2020 dengan PP 20, Nomor 21 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Next, Jess. Tujuan Tapera. Tujuan Tapera itu adalah program perumahan rakyat yang meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, mengurangi defisit perumahan nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapera merupakan program pemerintah yang menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan rumah. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembelian, pembangunan, atau perbaikan rumah. Next, Jess. Adapun peserta yang menjadi peserta yang menjadi untuk dimasukkan ke dalam Tapera seluruh ASN termasuk PNS, P3K, non ASN, TNI, Polri, BUMN, pekerja mandiri dan pekerja swasta. Besaran simpanan yang Tapera sendiri sebesar 3% dari gaji upah penghasilan, 25% dari pekerja dan 0,5% dari pemberi kerja. Adapun manfaat dari layanan peserta untuk Tapera sendiri, manfaat nilai tambahan dari mitra bisnis BP Tapera bagi seluruh peserta melalui portal. Pengelolaan dana secara konvensional ataupun syariah, pembiayaan perumahan dengan bunga murah 5%, pengembalian beserta hasil investasinya. Next, Jess. Adapun pemotongan iuran Tapera sebesar 3% paling lambat tahun 2027 akan dilakukan pemotongan. Apabila bagi pensiun yang belum melakukan registrasi Tapera, untuk pengembalian akan ditunda sementara waktu sampai progres update data rekening yang bersangkutan dilakukan. Sementara untuk panduan portal kepesertaan BP Tapera, Bapak Ibu sekalian dapat mengaksesnya melalui HTTP Sitara Tapera Go ID. Setelah dibuka Sitara Tapera Go ID, akan muncul menu seperti ini, yang seperti di gambar ini, menu pemberi kerja dan menu peserta. Kalau bagi Bapak Ibu sekalian, Bapak dapat memilih menu peserta. Next, Jess. Setelah Bapak Ibu memilih menu peserta, Bapak Ibu dapat melakukan registrasi. Melakukan registrasi, next, Jess, maka akan muncul menu next, Jess, menu registrasi akses. Dapat Ibu masukkan NIK, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Next, Jess. Setelah Ibu login, telah melakukan registrasi, akan muncul menu seperti ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dapat memasukkan email yang aktif di HP. Setelah ibu-ibu memasukkan email yang aktif di HP Ibu, akan muncul next, Jess. Akan muncul kode OTP di email Bapak Ibu yang telah Ibu daftarkan di akun Sitara. Setelah ibu-ibu akan melakukan kode OTP akan dikirimkan ke email. Kode OTP ini akan dimasukkan ke next, Jess. Kode OTP dimasukkan di dalam kolom yang telah tersedia, registrasi akses. Masukkan semua kode OTP-nya ke dalam menu ini. Nanti akan muncul menu yang selanjutnya. Next, Jess. Silakan masukkan informasi akun baru Anda di sistem Tapera.
Bapak Ibu dapat melakukan mengisi sandi atau sandi yang baru, misalkan nama, tahun lahir. Setelah itu melakukan konfirmasi kata sandi. Setelah itu kirimkan kata sandi. Next, Jess. Setelah melakukan registrasi akses, maka akan muncul selamat registrasi Anda berhasil, informasi akan dikirimkan ke email, dan Anda dapat kembali ke halaman login. Next, Jess. Setelah melakukan registrasi akan muncul menu seperti ini. Ibu Bapak tinggal masukkan NIK, kata sandi yang tadi sudah didaftarkan, tinggal mengklik kata masuk. Next, Jess. Setelah kata masuk akan muncul menu seperti ini. Bapak Ibu tinggal mengklik aja dua kolom yang ada di sebelah kiri, lalu klik setuju. Oke, next, Jess. Setelah mengklik kata setuju akan muncul menu seperti ini. Ibu Bapak tinggal mengisi nomor HP, nama, prinsip pengolahan yang dipilih, konvensional kah atau syariah. Alamat sesuai dengan KTP, nomor RT, kalau memang tidak ada, diketikkan 00 saja, nomor RW juga 00 saja, habis itu provinsi, pilih Aceh, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, kecamatan, sesuai alamatnya sesuai yang ada di KTP. Dan setelah itu Ibu tinggal memiliki tanah atau tidak, kepemilikan atas nama siapa, Ibu minat pembiayaan tapera atau tidak. Tinggal dipilih aja, ada dua pilihan, tidak dan iya. Setelah itu Ibu tinggal memasukkan nama buku rekening, nomor rekening, tinggal di checklist nama rekening sesuai tidak dengan nama yang ada di akun tapera ibu-ibu sekalian. Setelah itu tinggal Ibu submit aja. Setelah itu Jess lanjut. Akan muncul menu seperti ini. Pengalihan prinsip hanya satu kali, ada NIK, ada tanggal lahir, kenegaraan, NPWP, tanggal pendaftaran, dan nomor seluler. Dan Ibu Bapak sekalian, kalau misalnya memang ingin mengecek berapa eh, informasi tabungan, bisa klik informasi tabungan. Tinggal pilih menu ini aja. Tapi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang masih pengangkatan baru, baik P3K ataupun eh, yang masih dalam pengangkatan yang baru di ASN, belum ada dana pemanfaatan. Kalau yang memang CPNS atau PNS yang lama itu udah ada pemanfaatannya dialihkan dari Bapak Tarum ke Tapera itu sendiri. Next, Jess. Di sini akan muncul data pekerja. Pekerja aktif, tanggal perubahan status pegawai, pekerja, pekerjaannya, pegawai ASNK, pegawai BUMNK, NIP, instansi pemerintah, pengelolaan kepegawaian, tanggal SPMT, semua akan tertera di sini. Next, Jess. Data keluarga juga akan muncul seperti hubungan dalam keluarga, kepala keluarga kah, atau istri kah, ada nama status perumahannya, ada NIK, ada nama pasangan, semua sudah tertera di data keluarga. Next, Jess. Data finansial seperti bank juga tertera di data finansial. Misalnya kita mau memasukkan data finansialnya seperti Bank Aceh, BSI. Kalau di Tapera sendiri tidak ada pemaksaan untuk kita harus misalnya ke BSI, harus BSI aja nggak. Boleh dua pilihan, Bank Aceh boleh, BSI juga boleh. Next, Jess. Data pemanfaatan seperti misalnya ibu-ibu tinggal mengisi di situ ada pegawai ASN,
Ibu sudah memiliki rumah apa belum, memiliki tanah, nanti di situ ada berapa panjang lebar tanahnya, atas nama siapa, atas nama sendiri kah, atau atas nama pasangan. Di situ Ibu bisa memilih pembiayaan pembangunan rumah kah, atau Ibu mau membeli KPR. Ibu tinggal pilih aja di pembiayaan perumahan. Pembiayaan perumahan ada dua, pembiayaan pembangunan rumah atau KPR. Next, Jess. Informasi tabungan. Informasi tabungan yang seperti saya jelaskan tadi, jumlah simpanan, saldo tabungan, unit penyerapan, aktiva. Kalau Bapak Ibu masih baru berarti saldonya itu masih nol. Karena kan dari tahun 2020 itu sudah tidak ada pemotongan lagi tapera. Di tahun 2027 insya Allah akan ada pemotongan lagi tapera yang besarannya 3,3% aja. 3%, 0,5% dari pemberi kerja, 2,5% sendiri dari diri kita sendiri. Next, Jess. Pengecekan status kepesertaan bisa dicek di bawah menu peserta, cek apakah Anda sudah terdaftar sebagai peserta tapera apa belum. Ceknya di kolom yang sudah dimerahkan ini, Ibu cek. Kalau memang Ibu belum terdaftar sebagai peserta tapera, Ibu dapat melakukan langkah-langkah yang telah kami jelaskan sebelumnya. Next, Jess. Input NIP, kemudian klik kotak cek kepesertaan. Setelah Ibu cek apakah Anda sudah terdaftar sebagai peserta tapera, akan muncul seperti ini. Ini NIP-nya berapa, Anda belum terdaftar. Berarti Anda belum terdaftar, silakan menghubungi bagian kepegawaian. Anda bisa menghubungi saya atau Pak Romi. Di sini ada menu kembali, Ibu tinggal kembali, tapi kalau misalnya tidak ada muncul seperti ini, Ibu tinggal cek kepesertaan. Kalau misalnya Ibu udah cek kepesertaan, ternyata Ibu sudah terdaftar, maka berarti Ibu sudah terdaftar sebagai peserta tapera. Apa manfaat dari kita melakukan daftar seperti apa peserta sebagai tapera? Kalau ibu-ibu sekalian mau ambil rumah misalnya, ibu-ibu sekalian itu ditanya nomor ID-nya berapa. Tapi kalau misalnya ibu-ibu belum terdaftar sebagai peserta tapera, biasa bank yang ditunjuk bekerja sama dengan tapera itu akan meminta ID. Berarti ibu sekalian harus daftar dulu sebagai peserta taperanya. Next, Jess. Jess. Halo, udah beres slot. Udah sampai sini. Udah ini tadi cek status kepesertaan. NIP muncul 19 misalnya 1980 0606. Anda sudah terdaftar sebagai tapera tetapi belum melakukan registrasi. Anda tinggal melakukan registrasi saja yang ada bacaan registrasi di dalam tanda kurung seperti ini. Tinggal klik aja registrasi, maka akan muncul menu-menu yang diminta. Tinggal Ibu ikuti langkah-langkahnya aja. Masukkan NIK, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, maka akan muncul di situ registrasinya. Ibu tinggal ikuti langkah-langkahnya aja. Next, Jess. Anda sudah terdaftar sebagai peserta tapera dan sudah melakukan registrasi. Berarti Ibu dan Bapak sekalian sudah berhasil melakukan registrasi sebagai peserta tapera. Berarti Ibu Bapak sudah memiliki ID apabila Ibu dan Bapak sekalian akan mengambil KPR atau pembiayaan. Next, Jess. Cuman segini yang kami sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang ingin bertanya, Ibu Ani? Oke. Halo Ibu Ani, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, baik Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengangkat tangan atau menggunakan fitur raise hand. Ya, kami akan memberikan kesempatan ke beberapa penanya. Mohon setiap penanya menyebutkan nama, instansi, unit kerja, kemudian menyampaikan pertanyaan secara singkat dan jelas. Kami persilakan Bapak dan Ibu. Ya, persilakan kepada Bapak Yunsyah Putra. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu narasumber yang kami hormati, Bapak Ibu para peserta Zoom meeting pada pagi hari ini, saya bernama Yunsyah Putra, berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur, selaku pengawas sekolah. Saya sudah terdaftar ya di Tapera, sudah lama terdaftar dan sudah ada tabungan juga. Nah, ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu narasumber, yaitu menyangkut dengan ini apa data pekerjaan. Data pekerjaan, di data pekerjaan itu terdata terlihat masa batas usia pensiun saya itu 58 tahun. Nah, itu. Jadi yang sebenarnya kan kalau pengawas sekolah itu kan batas apa pensiunnya itu kan 60 tahun. Nah, saya sudah menghubungi kontak person yang ada di Tapra. Katanya untuk perubahan data itu ada di BKP SDM. Nah, ini kebetulan ada Zoom meeting ini. Saya ingin menanyakan bagaimana ada apakah datanya memang seperti itu 58 tahun khusus untuk di Tevara atau perlu ada perubahan data, kemudian bagaimana mekanismenya untuk mengembalikan data itu supaya lebih baik, lebih benar gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kemudian saya memilih renovasi rumah di tahun 2030. Nah, ini saya juga udah tanya, itu pertanyaan kedua ya, udah tanya juga melalui kontak person di Tapera, belum ada kejelasan mengenai apakah itu akan terrealisasi atau tidak gitu. Ini ada gangguan suara yang masuk, jadi Iya, suaranya Pak. ada Suara yang masuk, pecah. jadi ada yang sebagian. Jadi, Halo, ingin Pak, saya ajukan. kayaknya jaringannya ganggu ya, Bu Ani. Ya, bagaimana Pak Yunsyah? Apakah sudah pertanyaannya? Sudah, Sudah ya. tadi dua pertanyaan tadi sudah dapat ditangkap, Bu ya. Baik, bagaimana Tadi Ibu? Kami persilakan Ibu Sekar untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Yunsyah. Baik, Ibu Ani, untuk tanya jawab akan dijawab oleh Bapak Latif Purami atau yang sering disapa dengan Bapak Romi. Dengan Bapak Romi, saya persilakan. Udah bisa Bapak Romi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Yunsyah Putra, pertanyaan yang tadi sangat menarik, Pak. Sudah terdaftar, Bapak, dulunya. Cuma batas usia pensiun kemarin waktu pendaftarannya Bapak buat 58, Pak ya. Halo, Bapak. Bapak ya, Yunsyah Putra. ya, halo. Jadi begini, ya Pak. Jadi baik Ya, Pak, jadi begini Pak. saya nggak tahu itu apakah saya nggak pernah membuat
58 gitu. Tiba-tiba sudah ada data itu 58 tahun masa pensiun. Jadi sebenarnya kalau Ya, pengawas sekolah itu sama seperti guru sama kepala sekolah itu 60 tahun apabila sudah golongan dia ya, pengawas sekolah A5 dia. Kalau muda mungkin 58 tahun sekarang. iya Pak. Nanti Pak kan ini memang di sistemnya udah terkunci Pak 58 tahun Pak pensiunnya Pak kan. Tapi nggak usah khawatir Pak, nanti kita nanti waktu Bapak pensiun, ini kan udah Bapak kan pensiun nanti kan 60 tahun, 60 tahun Pak. Ya Pak kan? Iya, 60 tahun nanti waktu Bapak pensiun di usia 60 tahun Bapak bisa kemari Pak nanti eh, kasih SK pensiun. Walaupun di Taperanya Pak batas usia 58 tahun ini tidak apa-apa Pak. Nanti kita tanya lagi terkait masalah Bapak ini di usia pensiun yang 58 tahun terdata di apa di sistem Tapera. Kita tanya lagi nanti dia ke pusat solusinya bagaimana. Tetapi Bapak jangan khawatir, ini kita masih bisa melakukan update status pensiun Bapak nanti. Apa-apa Pak ya. baik, baik. Terima kasih Pak Ah, Romi. ya Pak, ya Pak. Ada yang ditanya lagi Pak? Ada Ya, satu lagi tadi Pak Romi menyangkut dengan Baik Pak, saya baik membuat Pak. renovasi rumah ya, renovasi rumah di tahun 2030 perencanaannya. Saya tanyakan ke pihak kontak person yang ada di Tapera, mereka belum bisa menjanjikan apakah itu terrealisasi atau tidak. Nah, ini menurut tanggapan Pak Romi bagaimana? Apakah kita sudah membuat realisasi seperti itu di Tapera? Apakah itu akan terrealisasi nanti di tahun 2030 atau tidak? Atau ada hal-hal lain lagi yang perlu kita penuhi? Demikian Pak Romi. Renovasi rumah, kami juga telah melakukan konsultasi ke KPR Pusat. KPR Pusat ya Pak menyatakan Romi. Bapak ini renovasi rumah. Ya, Ya, oh, Pak. Halo, halo. Ya, Ah, bagaimana Pak Romi? baik, baik Pak. Baik Pak. Terkait pemanfaatan Pak, ini Bapak udah membuat pilihan pun Pak ya, pemanfaatannya di tahun 2030 Pak ya. Uh, dia Pak begini Pak, dia Pak. Halo Pak, masih kedengaran Pak? Pak Yensyah, kedengaran Iya, Pak? dilanjutkan Pak Romi. Suara Bapak terdengar Halo? dengan jelas Pak. Ah, Ya, dengar Pak Romi. Ini karena terdengar, suaranya dikunci terdengar sama jelas Pak? host, dikunci. Jadi suaranya dikunci sama host. Jadi Oh, saya nggak bisa siap, menyahuti siap. Pak Romi. Ah, ah, Suara Pak Romi dengar ah, dengan terdengar dengan jelas iya, Pak. ah, ya Pak, siap, siap. Jadi Pak, Bapak targetnya di tahun 2030 mau mengambil pemanfaatan ya renovasi rumah seperti Bapak bilang tadi. Bisa Pak, sebenarnya bisa Pak, karena ini salah satu program dari Tapera. Program pemanfaatannya ada tiga. Kemarin Pak udah sempat waktu pertemuan pertama kita buat sosialisasi Pak, ada membahas, ada yang namanya kredit rumah Pak, ada namanya pembangunan rumah, dan juga ada pembangunan rumah Pak ya. Jadi uh, ketika Bapak buat tahun pemanfaatannya di tahun 2030 sebenarnya sudah bisa Pak ini Bapak ajukan uh, pemanfaatannya yang namun ini Pak harus apa uh, orang ini dilihat dulu Pak apa Bapak sudah apa namanya hmm, uh, uh,
sesuai dengan persyaratannya yang sudah dibuat Pak sama orang tapera. Kalau memang Bapak sudah memenuhi syarat Pak dari yang diminta Pak, ini Bapak bisa langsung ke bank, ke penyalur Pak. Bank penyalurnya seperti BTN Pak, BTN, BNI ya, BNI. Bapak langsung coba langsung ke bank penyalur Pak. Nanti Bapak konfirmasi langsung ke sama bank penyalur Pak. Seperti gitu Pak ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Romi atas informasinya. Siap Pak Ayunsya. Siap Pak. Ini kurang Ya, baik. masih ada Terima pertanyaan lagi kasih Pak? Pak Yunsa. Udah, Ya. cukup itu saja. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ya, kami persilakan kembali kepada Bapak Dedi. Ya, dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Dedi, Bu. Ya, tempat saya mengajar SD Negeri Saratebe. Yang ingin saya tanyakan, saya kan barusan mengecek ya Bu, mengecek registrasi. Ternyata keluar Galat sudah pernah terregistrasi. Pertanyaan saya, mungkin registrasi itu sekitar di atas 8 tahunan. Jadi kami nggak tahu akun untuk login. Nah, yang saya tanyakan, adakah solusinya supaya kami bisa agar bisa login dan mengecek atau mengupdate kembali data di Tapera, Bu? Karena kawan rekan-rekan ngajar itu ngecek semua sama kasusnya, sudah pernah terregistrasi tapi nggak pernah tahu akun mana yang digunakan. Hanya itu Bu, terima kasih Bu. Ya, baik Pak. Ya, bagaimana Bapak Romi mungkin bisa untuk langsung dijawab Pak? Baik Pak Dedi, terima kasih atas pertanyaan yang tadi. Ini menarik Pak ya, karena sebagian besar ini masalah ASN di sininya Pak sudah terdaftar, sudah lupa password, lupa email Pak ya. Ini menjadi masalah Pak ya, karena nanti ketika Bapak pensiun ini Bapak tidak tahu jumlah saldonya berapa kan, jumlah pengembaliannya nanti waktu pensiun Pak. Jadi solusinya begini Pak, Bapak coba ingat-ingat dulu Pak, kemarin waktu daftar pakai email apa Pak? Email apa? Kalau Bapak pakai email yang sama waktu Bapak daftar kemarin, ini Bapak langsung bisa reset password Pak, langsung di web sitara.tapera.go.id Pak ya. Di menu webnya Pak nanti ada dibuat lupa password Pak. Bapak klik aja. Yang penting email yang kemarin Bapak daftar sama Pak. Nanti kode OTP langsung ke email tersebut Pak. Seandainya email kemarin Bapak sudah lupa atau sudah ganti HP atau HP-nya sudah rusak, ini bisa Bapak lapor sama kami, baik sama Bu Sekar atau sama Romi. Nanti kita ngelapor dulu Pak ke pusat untuk reset email Pak. Setelah reset email, setelah orang pusat mengreset email Bapak, ini Bapak bisa lanjut registrasi ulang Pak. Bisa Bapak registrasi ulang. Bapak password baru Pak. Itu Pak Dedi. Ya, paham Pak. Cuma seperti ini Pak, kami kan satu sekolah kasusnya kan banyak. Apakah nanti kami bisa mewakili satu orang Ya, Pak. untuk meminta reset akunnya Pak? Ya siap Pak Didi. Ini semua orang kejadiannya sama, sudah dicek di status kepesertaannya Pak. Semua sudah terdaftar Pak. Begitu Pak. Kita cek tadi Pak, semua sudah, cuma satu orang tadi begitu kita cek akun belum terregistrasi. Coba kita registrasi, cuma ada kendala di kode captcha nggak muncul. Jadi saya katakan kemungkinan jaringan. Jadi insya Allah kita coba lagi. Yang jadi masalah tadi ada kawan-kawan yang lain kasusnya sama seperti saya. Itu Galatnya yang keluar sudah pernah terregistrasi. Jadi saya tanya, saya sendiri pun nggak tahu, mungkin data sekitar 8, mungkin sekitar 12 atau karena masa kerja saya udah 20 tahun Pak. Jadi nggak ingat lagi apa akun yang kami pakai.
Jadi tadi Ya. bisi-bisi ngomong sama kawan, bagaimana kalau satu orang saja yang ke BKPSDM, kami buat kolektif nama identitas kami untuk minta di reset akun Tapera, Pak. Boleh Pak, boleh Pak. Nanti Bapak buat aja secara secara kolektif Pak ya, dengan email yang baru, nick-nya, nomor nick, nanti buat aja nick, nomor nick, namanya, emailnya Pak. Nggak apa-apa. Nanti Bapak bawa aja ke BKPSDM secara kolektif. Kita buat kita lapor Pak ke Tapera Pusat untuk di reset emailnya Pak. Oke, Pak. Itu Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Gini Pak Didi, sedikit lagi Pak. Terkait ini yang sudah terdaftar, ini kan udah lupa nih passwordnya Pak. Coba nanti Pak diingat-ingat lagi Pak. Mungkin ada disimpan passwordnya Pak ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Mungkin ada disimpan. Yuk Pak. Ya Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, baik. Kami persilakan kepada penanya berikutnya, yaitu Bapak Erik, SMP Negeri 2, Aceh Timur, Indramayu. Dipersilakan Bapak untuk bisa mengaktifkan videonya terlebih dahulu, Bapak, sebelum bertanya. Baik, Ibu. Terima kasih. Izin, Pak, bertanya, Pak. Maaf, Pak. Saya baru bergabung, Pak. Mau nanya Siap ini, Pak. Pak. Siap. Terkait yang sudah pernah registrasi, apakah sudah otomatis jadi anggota, Pak? Yang sudah pernah registrasi itu apakah otomatis sudah menjadi anggota, Pak? Kemudian terkait cara pemanfaatannya, Pak. Selanjutnya yang ketiga, Pak, P3K yang belum registrasi atau belum mendaftar, apa bisa masih mendaftar, Pak? Saya kira itu aja, Pak, dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Bapak Erik ya. Terima kasih Pak Erik atas pertanyaannya. Ini ada 3 pertanyaan Bapak Erik sampaikan terkait registrasi peserta yang sudah pernah registrasi, apakah sudah menjadi anggota aktif di Tapera. Yang kedua ada Bapak tanya tadi terkait manfaatnya. Yang ketiga P3K yang belum registrasi Pak ya. Halo Pak. Ya, Pak. Pak Erik. Suaranya terputus, Pak. Dengaran Pak. Terputus Pak. Jelas Pak. Jelas Iya, Pak. Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jadi Jelas, ya, Pak. jadi terkait registrasi yang udah registrasi Pak, ini sebenarnya sudah menjadi anggota Pak, sudah menjadi anggota aktif. Yang namun setelah registrasi ini ada langkah-langkah berikutnya Pak. Ini prosesnya baru setengah Pak nih, belum selesai semua nih Pak. Karena setelah registrasi ini yang harus dilakukan. Halo? Halo Pak? Ya, Pak. Ya. Setelah registrasi Pak, ini ada Siap. proses selanjutnya, proses update data Pak. Walau si peserta sudah registrasi, ini sudah terbaca sebagai peserta aktif, yang namun pesertanya harus mengupdate data Pak. Karena mengupdate data ini wajib Pak ya. Update data individu, pekerjaan, ahli waris, nanti ada beberapa macam Pak ya. Ada nanti riwayat finansial. Ini data ini Pak semua harus dilengkapi Pak, harus diisi. Apalagi yang paling krusial nih Pak. Ini di data finansial terkait nomor rekening Pak, nomor rekening. Karena nanti setelah Bapak Ibu pensiun, untuk pengembalian uang rumah, uang
Tapera ini dilakukan lewat rekening Bapak Ibu ya, lewat rekening pengembalian uangnya. Jika Bapak Ibu tidak mengupdate data, ini tidak bisa dilakukan pengembalian Bapak Ibu ya. Karena nanti orang dari pusat mengirim mengembalikan uang Bapak Ibu melewat transfer lewat rekening Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu ini yang sudah registrasi namun belum mengupdate data ini segera melogin masuk akun peserta Bapak Ibu, akun masing-masing. Ini datanya dilengkapi Ibu ya. Data pekerjaan, ada individu, ada finansial. Ini mohon semua dilengkapi Bu ya. Apalagi yang mau pensiun Bu. Jangan nanti sudah pensiun belum cair uang rumah. Inilah masalahnya Bu. Ibu belum melakukan registrasi, belum mengupdate data Bu ya. Selanjutnya soal yang kedua ya, pertanyaan kedua terkait manfaatannya Pak. Pemanfaatan sudah Romi bilang tadi Pak ya, ada 3 pemanfaatan dari Tapera. Ada kredit rumah, ada pembangunan rumah, ada renovasi rumah Pak ya. Ini bisa Bapak ajukan ketika Bapak sudah memenuhi syarat Pak. Sudah memenuhi syarat bisa Bapak langsung ke bank penyalur mengajukan permintaan Bapak. Pak ya. Halo Pak. Ke bank penyalur Pak ya. Ya Pak. Langsung ke bank penyalur Pak ya. Iya Pak. Kalau Bapak sudah memenuhi syarat. Kalau Bapak belum memenuhi syarat, ini belum bisa Pak ya. Belum bisa Pak. Jadi kalau Bapak sudah memenuhi syarat, bisa langsung ke bank penyalur Pak. Kemudian yang PDAK yang belum registrasi Pak. Ini PDAK ada 2 sekarang Pak ya. PDAK penuh waktu sama paruh waktu Pak. Yang paruh waktu ini belum Pak ya. Ini belum. Tetapi yang penuh waktu ini sudah bisa Pak. Sudah bisa melakukan registrasi Pak. Ketika yang paruh waktu ini mengecek data, mengecek statusnya belum terdaftar Pak. Ini bisa Bapak ngelapor Pak ya. Kemarin ada kita buat Pak penambahan massal, ada kami kirim ke grup P3K yang dari tahun 2022 kalau nggak salah saya Pak ya, karena sudah lupa. Ini kita ada buat penambahan massal Pak. Kalau si pesertanya P3K ada mengisi kemarin yang kami kirim, ini pasti terdaftar Pak, sudah terdaftar. Cuma belum registrasi. Ada P3K yang kami kirim kemarin template penambahan massal, ada yang belum mengisi Pak. Ini masalahnya Pak. Ini biasanya keluarnya nanti dia waktu mengecek statusnya Anda belum terdaftar. Yang belum terdaftar bisa Pak nanti hubungi aja Romi atau Kak Sekar. Nanti kita buat rekap, kita buat lagi Pak penambahan massalnya Pak. Nanti Pak kami kirim lagi ke pusat Pak. Seperti begitu Pak Erik. Baik Pak. Izin Pak, sedikit lagi Pak. Boleh Pak, boleh Pak. Tadi kan cara pemanfaatannya ada Bapak sampaikan bisa diajukan saat telah memenuhi syarat Pak. Syaratnya kira-kira apa aja ya Pak? Oke Pak, yang pertama syaratnya Pak sudah menjadi peserta aktif Pak, sudah punya ID Pak. Ya, Ya Pak. ya, ID. Karena nanti yang kedua UMKM, UMKM Pak. Ya, nanti dicek lagi Pak masa kerjanya berapa tahun Pak ya. Ya Pak, seperti itu Pak. Ada limitnya nggak Pak? Minimal berapa tahun masa kerja gitu Pak?
Begini Pak, karena Bapak kan ada waktu buat registrasi kan ada pilihan berapa tahun pemanfaatannya Pak. Masih ingat Bapak? Masih ingat Pak? Bapak udah registrasi Pak? Oh, iya Pak, iya Pak. Udah Bapak Udah udah registrasi Pak, tapera Pak? Udah. Waktu Bapak registrasi tapera kan ada dibuat nanti Pak sudah pemanfaatan Pak. tahun berapa Bapak Bapak pilih tahun berapa Pak? Bapak pilih tahun berapa Pak kemarin Pak? Halo Pak Erik? Halo? Bapak tahun? Bapak itu kan tergantung berapa Tergantung ini kan yang pemanfaatan kemarin Pak. Apa? tahun kemarin, Tahun. pilih berapa? Tahun berapa? 30. Kalau saya pilih pemanfaatan rumah, Iya, kami Halo? persilakan untuk penanya berikutnya, Ibu Siti Anita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Warahmatullahi. SDN Sebuk Pidi, Bu, ingin bertanya. Seandainya kan ini kita sudah terdaftar nih. Di pendaftaran kemarin tuh 2028 rencana, Bu ya, buat rumah. Namun bila kita nanti suatu saat ada rezeki ingin buat di Aceh Tamiang dan kita ini kan masih pakai buku rekening Aceh Timur gitu. Apakah tidak menyusahkan atau gimana itu Bu sistemnya? Gitu Bu. Apakah pembuatan rumah tuh boleh di luar kabupaten gitu? Karena kan suatu saat kita pensiun tuh kan pulang kampung gitu Bu. Gimana Bu? Baik Bu Bisa. Siti Aminah, Siti Anita. Anita. Ya, Bu Siti Anita sudah terdaftar Bu di tahun 2008. Rencana kemarin tuh gitu Pak waktu pendaftaran Pak ya. Sudah terdaftar di tahun 2008. Rencana 2028 mau buat rumah Ibu. kan waktu. Jadi Ibu pensiunnya kan masih lama Pak, 2048. Karena 2028 mau buat rumah maksudnya 48. Oke. Rencananya Bu, Ibu mau buat rumahnya di Aceh Tamiang. Gitu Bu. Gimana Pak, bisa Pak? Dia Bu bisa Bu. Dia nggak ada masalah Bu, buat di mana, yang penting Ibu sudah terdaftar sebagai peserta aktif tapera, sudah memenuhi syarat, Ibu bisa nanti ambil rumah di mana, KPR di mana, terserah Ibu. Yang penting Ibu sudah terdaftar ya. Dan sudah memenuhi syarat Bu. Masalah dengan buku rekening? Ya, Bu? Nggak ada masalah Bu, karena nanti Ibu langsung ke bank penyalur Bu. Ke bank penyalurnya seperti bank PDN. Yang penting rekeningnya aktif Bu ya. Oh gitu. Ya. Namanya rencana. Iya Bu. Ya, namanya rencana Bu. Mungkin tidak dicairkan oleh pihak tapera. Bapak bilang tadi kan kita uangnya akan dikembalikan di saat pensiun. Gitu Pak kan? Ya Bu. Betul. Seandainya kita berandai sudah kembali ke Tamiang, berarti itu susah nggak Pak sistem pencairannya nantinya Pak? Nah, gini Bu ya, kalau Ibu pindah, ini kan seumpama Ibu pindah, tapi Ibu masih aktif, belum pensiun Bu ya? Belum pensiun pindah ke Aceh Tamiang. Bisa Bu, nanti kita ada menu di pemberian kerja. Ini bisa kita mutasi Ibu ke Aceh Tamiang Bu. Ibu nggak usah ini guna, bisa kita mutasi Bu. Kita mutasi ke Aceh Tamiang. Nanti segala pengurusan nanti bisa dibantu sama orang BKPSDM Aceh Tamiang Bu.
baik pengembalian uangnya nanti waktu pensiun ataupun segala masalah-masalah nanti akan dibantu sama BKPSDM Aceh Timur ya. Udah, terima kasih Ada atas. lagi Bu pertanyaan Bu? Gimana, Pak? Ya, Ibu Anita sudah cukup Ada jelas, mau Bu. tanya lagi Bu? Udah, Bu. Terima kasih, Bu ya. Atau Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Saat ini udah, Bu. Terima kasih, Bu Ya. ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Jailani. Bapak Jailani SPD, bisa diaktifkan videonya, Pak? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Sebenarnya pertanyaannya sudah ditanyakan juga tadi sama Bapak Ibu yang lain. Cuman ingin menambahkan lagi Pak Romi dan Bu Pariani ya. Tentang bagi kami nih yang masih dini lah gitu. Siap. Pegawainya masih dini. Jadi kira-kira Tapera ini apakah kapan bisa kami cairkan atau bagaimana? Apakah nunggu dulu pensiun? Tapi tadi sudah terjawab juga. Karena pada saat pendaftaran kemarin sebagai peserta, saya juga tidak tahu itu harus seberapa lama gitu pemanfaatan uang tapera ini untuk membuat rumah gitu. Kami kan tanah sudah punya gitu, tadi sudah jelaskan di awalnya, tapi rumah belum gitu Pak. Apakah bisa kami manfaatkan uang tapera ini untuk membangun rumah untuk saat ini? Sedangkan masa kerja kami masih dini gitu, sekitar masih dikatakan dini sudah 10 tahun lebih lah gitu Pak. Apakah bisa gitu kami menggunakan dana tapera tersebut? Atau apakah dana tapera ini kami manfaatkan setelah pensiun dulu baru kami bisa memanfaatkan uang tapera ini atau bagaimana gitu Pak? Ini masih saya agak kurang paham gitu Pak Romi ya. Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Iya, Pak Romi, bisa dijawab langsung, Pak? Oke, terima kasih Pak Jailani. Terkait kapan pencairannya Pak, sudah kita bahas tadi Pak ya. Ini dulunya bisa Pak, dulunya bisa untuk ambil uang rumah Pak ya. Sekarang udah nggak bisa lagi Pak. Setelah Bapak pensiun baru bisa dicairkan Pak ya, uang pensiun, uang taperanya Pak. Setelah Bapak dapat SK, kemudian melapor kepada kami Pak yang pemberi kerja di KPSDM terkait tapera. Ini langsung kami rubah status Bapak ke pensiun berdasarkan nomor SK pensiun Bapak. Ini insya Allah 1 bulan paling cepat Pak, ataupun lebih lah Pak. Ini dicairkan Pak ke rekening langsung Pak ya. Terkait manfaat rumah Pak, ini uangnya Pak, pemanfaatan rumahnya dia enggak bukan uangnya nominalnya yang dikasih Pak langsung di rekening ataupun di penyalurnya, bukan gitu Pak, alurnya Pak. Dia ada yang namanya developer Pak, developer. Bapak ngelapor dulu ke bank penyalur terkait pemanfaatan rumah, seperti Bapak ini mau ngambil uang renovasi rumah, bisa Pak, cuman ini nyambungnya ke sana Pak, ke bank penyalurnya dulu Pak, Bapak ngelapor. Gitu Pak, ngelapor. Walaupun masa kerja Bapak masih dini, ini sebenarnya nggak ngaruh Pak ya. Yang penting sudah memenuhi syarat Pak. Kalau Bapak sudah memenuhi syarat, ini bisa Pak langsung ke bank penyalur, bank BTN. Coba Bapak nanti ke bank BTN ngelapor dulu Pak. Siapa sudah bisa mengambil pemanfaatannya Pak. Seperti begitu Pak Jailani. Ya, bagaimana Pak Jailani? Terima kasih Pak Romi. Kami berharapnya bagi PNS ini Bu,
tapera ini, tabungan perumahan Siap, ini kalau Pak. bisa kami gunakan sekarang gitu, bisa manfaatnya sekarang. Masa setelah pensiun kami baru bisa buat rumah gitu, baru ada gitu. Jadi sebenarnya itu pertanyaan saya, Pak. Bukan? Ya, betul. Ya, Oke, betul. cuman itu saja, Bu. Ya, Mungkin Pak. sudah agak terjawab juga Ya. sedikit. Oke. Ya, Pak Terima Jalan. kasih, Mungkin Pak. itu Kami ada prosedur, ya. Mungkin sudah prosedur dari taperanya ya, Pak Kak Romi. Ani, Ya, Kak Ani. ya Ya, bagaimana Kak Pak? Ani. Ya, Ini Kak Sekar ada penambahan sedikit, Pak. baik, dipersilakan Ibu Dari Kak Sekar. Sekar ada penambahan sedikit, Kak. Mungkin Pak Jalani, Ya, dia izin Ibu, mungkin audionya Ibu bisa diaktifkan terlebih dahulu, Bu. Ya. Mungkin Pak Jalani sebenarnya bukan harus dicairkan setelah pensiun. Kalau Bapak ingin dapat pemanfaatan uang tunai, itu setelah pensiun. Setelah Bapak memasuki batas usia pensiun, itu Bapak langsung ditransfer berupa uang cash. Tapi kalau misalnya kita kayak saya, kayak Bapak, belum pensiun ini, Bapak mau ambil pemanfaatannya. Bapak mau buat rumah. Itu Bapak nggak diberi uang cash. Bapak lapor dulu ke bank penyalur. Setelah Bapak dapat konfirmasi dari bank penyalur, apa arahan dari mereka? Nanti uang itu dipotong dari tabungan uang perumahan Bapak yang ada sampai dengan nanti Bapak pensiun. Misalnya Bapak dipotongnya 100 juta, kasih rumah atau buat rumah. Nah, itu langsung dipotong dari saldo Bapak. Nanti setelah Bapak memasuki batas usia pensiun, ada nggak sisa uangnya? Baru kalau ada sisa uang, setelah pensiun baru dikembalikan. Kalau Bapak mau ambil pemanfaatan rumah, dapat, tapi tidak dapat uang cash. Bapak nggak dapat terima uang cashnya. Cuman berupa material atau pemotongan. Itu Bapak perlu apa nih? Langsung dipotong misalnya 5 juta. 5 juta Bapak dipotong dari saldonya. Setelah Bapak lapor atau konfirmasi ke bank terkait. Jadi bukan berarti Bapak harus menunggu lama, harus pemanfaatan. Setelah pensiun itu, misal Bapak udah ambil pemanfaatan di depan, itu Bapak pensiun, ada nggak sisa uang Bapak? Itu yang dikembalikan. Sekarang Bapak mau apa? Bapak mau bangun rumah kah? Atau Bapak mau ambil KPR kah? Itu nanti dipotong dari saldo uang Bapak yang ada di taperanya sendiri. Sampai sini jelas Bapak? Halo? Iya, jelas, Bu. Jadi jangan putus asa. Saya kepingin pengelolaannya sekarang gitu. Bapak sekarang kepentingannya apa? Bapak mau buat rumah kah atau KPR kah? Kalau uang cash, udah jelas nanti setelah pensiun Bapak dapatnya. Mau buat rumah sebenarnya, Bu. Bapak tinggal lapor aja ke bank terkait, BSI, BTN, atau BPD mungkin sekarang udah melakukan kerjasama dengan Tapera, Bapak bisa melapor. Gimana alurnya, Bapak konfirmasi aja selanjutnya. Itu Bapak tidak terima uang secara cash, tapi Bapak dipotong dari saldo Bapak. Berapa nanti di saldonya dipotong? Saya juga kurang tahu berapa. Nanti konfirmasi selanjutnya Bapak dengan bank terkait aja. Udah jelas Bapak? Sudah, Ya. Bu. Sudah ya Pak Jailani ya. Berarti sudah ada titik terang sedikit ya Pak ya. Walaupun Sudah. uangnya tetap dikasih cash itu setelah kita pensiun. Ya, baik. Baik, kami beranjak ke penanya berikutnya yaitu Ibu Karina. Kami persilakan Ibu terlebih dahulu untuk diaktifkan video. Ya, atau Ibu Sri Nis Ramadayanti. Ya, bagaimana Ibu Karina? Dipersilakan mengaktifkan videonya Ibu. Atau ada Bapak dan Ibu penanya yang lain? Kami persilahkan. Halo, ada yang bertanya lagi? Atau kita tutup, Ani?
Iya, Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk menanyakan apapun terkait dengan tapera ya. Ya, mungkin Bapak Erik, dipersilakan Bapak Erik. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya tadi saya udah nanya Bu, tapi di tengah jawaban tadi saya terpental keluar Bu. Oh, ya Jadi ini baik. ada titipan pertanyaan dari teman-teman Bu, Hah? terkait guru yang sudah pensiun meninggal dunia. Tapi sampai sekarang dia masih bingung, Bu. Ahli warisnya ini masih bingung terkait pemanfaatan taperannya, Bu. Mungkin bisa diberikan pencerahan, Bu, agar nanti saya sampaikan, Bu. Iya, mungkin sebelum Ibu Sekar menjawab, saya mohon kepada Ibu Srimis Ramadayanti untuk bisa di unmute sebentar ya Ibu ya. Jadi biar kedengaran nanti nih jawaban dari Ibu Sekar. Izin Ibu Sri atau host minta tolong host di unmute ya. Baik, terima kasih. Dipersilakan Ibu Sekar. Oke, baik Pak Erik. Sebenarnya kalau dia meninggal dunia, kan yang bersangkutan tuh ahli warisnya ada ngambil SK pensiun. Ada, Ibu. Biasanya kita selalu menanyakan, nanti kalau misalnya ini Bu, tolong WA saya, nanti ada link dia. Kalau untuk meninggal dunia dia ada link. Ada link yang kita bagikan dari Tapera. Ahli warisnya tinggal klik aja link itu. Di situ udah ada langkah-langkah seperti apa. Dia di situ ada langkah-langkahnya, dia harus upload SK pensiun. Itu ahli waris yang bersangkutan sendiri yang daftar, Pak. Karena kan di daftar menu itu ada foto KTP dia dengan ini, foto KTP dengan ahli waris. Jadi yang bersangkutan harus melakukan registrasi sendiri. Tapi kalau yang bersangkutan tidak bisa melakukan, yang bersangkutan bisa ke BKPSDM menemui Romi atau saya. Akan kami bantu sampai dengan selesai. Tapi dengan catatan dia harus bawa berkas yang diminta. Seperti SK pensiun, kakak ahli waris, KTP, buku rekening yang aktif. NPWP itu bisa nggak ini, bisa skip surat kuasa, surat pernyataan ahli waris. Di situ banyak syaratnya. Kalau yang bersangkutan tidak bisa melakukan registrasi sendiri, bisa kami bantu. Datang aja ke BKPSDM, Pak. Baik, Bu, terkait kepesertaannya, beliau almarhum itu kan sudah pernah registrasi. Cuman datanya lengkap atau tidak, saya juga kurang tahu, Bu. Seingat saya sudah registrasi yang bersangkut almarhum ini. Apakah masih tetap bisa diproses ya, Bu ya? Masih, Pak, masih. Registrasi itu nanti bisa kita cek. Kita bisa langsung update data. Apakah nomor rekening yang bersangkutan masih aktif atau tidak. Kan otomatis kalau misalnya dia udah registrasi, kan otomatis itu datanya data yang almarhum, bukan ahli waris. Jadi dengan link itu kita bisa masukkan data ahli waris. Jadi nanti otomatis uangnya itu akan masuk ke data ahli waris, ke nomor rekening ahli waris. Jadi makanya kita perlukan SK pensiun, nomor rekening, KTP, kakak, tapi kakak yang sudah janda duda. Langsung kita upload di situ. Kalau mereka Berarti tidak, kakaknya kakak terbaru ya, Bu? kalau yang bersangkutan juga nggak bisa dia-upload, biar kami bantu upload. Kalau misalnya belum PDF, Baik, bisa kami bantu PDF. Datang aja ke BKPSDM. baik Ibu. Terima kasih, Bu. Kira-kira siapa yang namanya pensiun tuh Pak yang belum melakukan registrasi? Dahniar, Bu, atas nama almarhum Dahniar. Pensiunnya tahun? 2 tahun yang lalu kalau nggak salah saya, Bu. Oh, kalau memang ini hubungin aja ahli warisnya. Sudah datang ke BKPSDM, sama Romi bisa, sama saya bisa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Ada lagi, Bapak? Saya kira itu dulu, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, kami persilakan kepada Ibu Karina. Bagaimana Ibu? Ada yang ingin Ibu tanyakan atau Bapak Ibu yang lainnya?
Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah masih ada yang ingin bertanya atau memang sudah cukup jelas dengan pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban yang dari teman-teman Bapak Ibu sekalian tadi yang bertanya? Tapi Bu Ani, satu yang pasti kan para guru-guru ini harus segera melakukan registrasi karena kan tahun 2027 kan itu bakal ada pemotongan yang 3% tuh kan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tidak melakukan registrasi, kalau Bapak Ibu ingin mengambil pemanfaatan itu tidak bisa karena diminta ID. Nanti setelah Bapak Ibu pensiun juga yang rugi diri sendiri karena kan kalau pensiun itu kan dengan tidak dan iyanya Bapak Ibu mendaftar itu tetap akan dipotong. Jangan berpikiran Ibu tuh takut uang tuh tidak dikembalikan atau gimana. Ini sistemnya sama kayak taspen. Tunjangan hari tua kan bakal dikembalikan setelah pensiun. Jadi ini sistemnya seperti itu. Ini tabungan kita untuk hari tua. Dan bisa diambil pemanfaatannya sekarang. Kalau Bapak Ibu ingin membangun rumah dan renovasi rumah. Seperti itu. Berarti harus registrasi itu penting ya Ibu Sekar ya? Iya, registrasi itu penting. Pokoknya dengan segera melakukan registrasi. Karena banyak juga nih dari guru yang belum melakukan registrasi. Kita udah berkali-kali melakukan pemberitahuan melalui surat seperti P3K itu kita kan ada upload manual tuh, upload massal untuk pendaftaran tuh. Tapi banyak juga mereka yang tidak mengirimkan datanya ke BKPSDM. Nanti begitu ada misalnya kita pensiun nih, Bapak itu kok udah cair, ini udah cair itu. Sementara yang bersangkutan belum terdaftar atau belum melakukan registrasi. Jadi mau dikemana kembalikan uangnya, sementara nomor rekening tidak ada atau nomor rekening tidak aktif. Oh begitu. Jadi Bu, sedikit, jika Bapak dan Ibu guru-guru ini tidak registrasi, nah di ujungnya nanti itu bagaimana Bu? Sementara kan teman-teman misalkan teman-teman Ibu Bapak ini sudah cair gitu. Sementara Ibu yang satunya belum registrasi. Nah itu bagaimana Bu? Haruskah proses registrasi dulu? Sementara kan yang bersangkutan sudah pensiun gitu. Itu bagaimana tuh Bu? Kalau yang bersangkutan udah pensiun, kita melakukan registrasi dulu. Seperti daftar, isi nomor rekening, data diri, harus lengkap, nomor rekening yang aktif, email yang aktif di HP. Itu semuanya harus, datanya harus akurat. Tapi untuk saat ini masih bisa melakukan registrasi. Tapi untuk ke depannya, kalau memang udah ada pemotongan atau udah berjalannya sistem pemotongan dari Tapera, kami juga nggak tahu apa bisa melakukan registrasi lanjutan atau memang sudah ditutup juga kami juga belum ada konfirmasi selanjutnya dari Taperanya sendiri. Oh begitu ya baik. Berarti kalau tadi Ibu Bapak ya Bapak dan Ibu pentingnya registrasi dari sekarang ya Ibu Sekar ya. Ya, Ibu Hamidah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Baik Ibu Sekar, ini ada penanya dari kolom chat. Saya bacakan ya Ibu ya. Boleh Ibu. Ini dari Ibu Tri Hayati SDN Alusentang. Jika sudah registrasi tahun 2023, apakah harus registrasi kembali Ibu? Kalau misalnya memang dia sudah melakukan registrasi itu tidak perlu, kan udah ada ID-nya. Misalnya Ibu ini mau ambil pemanfaatan KPR atau renovasi rumah, itu yang diminta ID. Orang Tapera biasa nanya, orang BTN, Bank BTN itu nanya ID-nya berapa Ibu? Apakah Ibu udah terdata? Ibu tinggal buka akun Ibu aja, Ibu lihat ID-nya berapa. Tapi kalau memang Ibu ada, misalnya Ibu tahun 2023 udah registrasi nih, ada misalnya Ibu mau ulang data, misalnya mau pembaharuan data, seperti nomor rekening ini udah nggak aktif. Ibu bisa lapor ke kami, bawa nomor rekening yang aktif, bisa kami riset kembali nomor rekening dan kami konfirmasi dulu ke pusat. Berarti registrasi itu hanya sekali ya Bu ya? Iya, registrasi hanya sekali. Tapi kalau datanya belum valid, Ibu bisa lapor ke kami, data apa yang nggak valid. Apakah emailnya sudah nggak ada di HP, ataukah nomor rekening sudah tidak aktif, ataukah NIK-nya sudah berubah, sudah pindah provinsi lain, itu bisa laporkan ke kami. Mohon izin Bu, ini
Jadi bagaimana caranya kita mengetahui Bu, apakah misalkan ada data kita yang kurang gitu. Nah, kita mengetahuinya dari mana gitu, Bu? Kita kan bisa ini, misalnya kita buka akun kita nih, misalnya kita ada perubahan diri kita sendiri. Oh, kira-kira nih saya nomor ini udah nggak aktif nih, rekening ini udah nggak ada nih. Saya perlu pembaruan data. Oh, kira-kira saya udah rubah KTP atau KTP saya nicknya berubah apa enggak ya? Kira-kira Ibu bisa cek-cek sendiri di akun pribadi sendiri. Kalau misalnya ada ketidakcocokan, Ibu bisa lapor, bisa datang aja ke kami melakukan riset ulang. Data apa yang ingin di-reset? Nikah, alamatkah, atau nomor rekening, atau email. Oh iya iya. Berarti kalau memang kita email yang sebelumnya misalkan tidak aktif lagi, kita mau merubah email. Nah, itu berarti kita harus update kan ya Ibu ya untuk Yang ininya bersangkutan ya. harus lapor ke kami, ke Romi bisa, ke Harus saya juga melapor. bisa. Karena kan setiap pemberitahuan kan dari email yang kita daftar. Sementara kadang emailnya HP-nya rusak atau dia ganti HP, kan itu email udah nggak dipakai lagi. Jadi dia harus melakukan riset ulang. Jadi segala informasi tentang ketaperaan bisa dikirimkan melalui email yang aktif. Ya, baik Ibu. Nah, Ibu ini ada pertanyaan dari Ibu Khairiyah. Kalau kita belum daftar, di mana kita cek udah daftar atau belumnya Ibu? Oh, tadi kan berarti Ibu ini telat nih. Tadi kan ada tuh di depan udah dijelaskan. Kalau misalnya Ibu ini sudah terdaftar apa belum, kan Ibu tinggal buka Sitara Go ID. Langsung di situ ada bacaan yang cek kepesertaan. Buka menu itu cek kepesertaan. Di situ nanti langsung muncul sudah terdaftarkah apa belum. Langsung Ibu bisa daftar terus, masuk ke HTP Sitara Go ID, pilih yang peserta, langsung login, masukkan apa yang diminta, NIK, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Ikutin langkah-langkah yang sudah ditentukan di cek kepesertaan. Ya, baik Bu. Ya, ini ada penanya lagi Bu. Ikan lagi kok Lino. Ya, bagaimana Ibu Sarawati? Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Kami Bu Ani, persilahkan. Bu Ani mau bertanya Bu Ani. Ya, boleh. Dipersilahkan Ibu. Nama saya Safriana, kami dari TK. Kebetulan kalau Zoom-nya jam 9, mohon maaf sekali. Kalau jam 9 memang jam break-nya kami. Saya ada di Zoom, tapi kebetulan tidak kedengaran sama sekali karena tidak ada tempat untuk saya cari yang aman, nyaman. Mohon sedikit, apakah kegiatan ini ada di YouTube, biar kami nonton ulang. Untuk saya ada beberapa orang PNS dan sama sekali belum paham untuk masalah ini. Mohon sedikit saja penjelasannya. Mohon maaf ya Bu Sekar, mungkin baik, siaran Ibu. ulangnya. Mohon maaf. Kalau ada di link YouTube biar kami nonton di YouTube boleh juga. Ada YouTube-nya Pak Romi? Oh, baik Bu, nanti saya konfirmasi dulu dengan admin Ibu ya. Kalau Baik, memang baik. ada YouTube-nya nanti kami akan ada pemberitahuan Ibu. Baik. Terima kasih Bu Sekar sebelumnya. Sekian Baik, dari Ibu. kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Sekar, ini ada lagi ini penanya dari SDN 2 Pedawa. Mungkin Ibu ini baru masuk ini kali. Ibu ini menanyakan berapa persen pemotongan untuk tapera, Bu? Tadi dijelaskan di depan 3%, 2,5% dari yang bersangkutan, 0,5% dari pemberi kerja. Pemberi kerja itu adalah pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Ya. Ini ada Ibu Mutia Safhuna. Nah, Ibu ini ingin bertanya, Bu, apabila KPR sudah berjalan, apakah bisa lanjutkan dengan tapera yang akan diurus di tahun ini? Ibu yang bersangkutan udah ngambil KPR. Waktu Ibu ngambil KPR ada nggak ditanya ID kepesertaan tapera? Ya, mohon Ibu Mutia, kita lanjut di diskusi ruang Zoom aja, Ibu. Bagaimana Ibu Mutia? Biasa dia kan Bu Ani kalau misalnya kita ambil KPR itu ditanya tuh, kalau memang Ibu ini ngambil di ini ya, di bank yang bekerja sama dengan Tapera ya, biasa ditanya tuh, ID-nya berapa Ibu, taperannya? Ada ditanya tuh, kalau memang nggak ada ID, suruh daftar dulu. Tapi kalau memang Ibu ini nggak ngambil KPR yang tidak bekerja sama dengan bank, itu nggak ada ditanya.
Assalamualaikum, izin Bu. Ya, Ya, Waalaikumsalam. persilakan Eh, Ibu Mutia terkait dengan pertanyaan Ibu tadi. maaf ya Bu, tidak Bu, bisa saya buka kameranya, lagi ada bayi. Iya, boleh, Bu. Iya, baik. Dipersilakan Ibu. Saya kan sudah ambil tapera Bu, tapi tidak ditanyakan ID-nya. Ibu ngambil taperanya di bank yang bekerja sama dengan tapera, Ibu? Bukan, maaf, bukan tapera, KPR Bu. Iya, KPR yang Ibu ambil itu ada bekerja sama dengan ini. Ibu ngambilnya melalui bank apa? BSI Bu. Mungkin BSI belum ada melakukan ini ya, Rod, kerjasama dengan tapera, Ibu. Dia biasa Bank BTN. Oh, karena ini berarti ini bulan 8, ini 8 bulan Bu. Ini 8 bulan. Ya. Coba Ibu tanya aja ke BSI-nya. Barangkali bisa melakukan pengalihan untuk kreditnya, Ibu, untuk yang bekerja sama dengan taperanya sendiri. Oh, langsung kita tanyakan dengan BSI-nya ya Bu. Coba Ibu tanya dengan BSI, Pak, ini kan KPR ini ada nggak ya bekerja sama dengan tapera? Kalau misalnya ada, saya mau Pak melakukan untuk ambil pemanfaatan KPR-nya itu yang bekerja sama dengan tapera. Jadi bisa ada pemotongan dari saldo Ibu untuk kedepannya. Baik, baik. Berarti nanti saya tanyakan dengan BSI dulu, baru kalau tidak ada Bu. Kalau tidak ada berarti BSI tidak melakukan kerjasama bank yang ditunjuk dengan tapera. Jadi bagaimana kita urus ke depannya Bu? Kedepannya Ibu, misalnya Ibu mau ambil KPR lagi nih, atau Ibu udah lunas nih dengan KPR yang di BSI, Ibu bisa ngambil ke Bank BTN yang bekerja sama dengan tapera. Ya maunya Bu, saya dengan ini aja, dengan yang KPR yang sudah berjalan. Itu Ibu melakukan konfirmasi aja dengan bank terkaitnya. Ada nggak mereka melakukan kerjasama dengan tapera tabungan Oh, perumahan rakyat ini? Coba Ibu konfirmasi aja dulu apa jawaban dari orang banknya. Nanti Ibu konfirmasi, Ibu bisa japri Romi atau japri saya apa keputusan dari bank tersebut. Jadi baik, jadi kami bisa melakukan konfirmasi selanjutnya ke taperanya sendiri ke pusat. baik, baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Baik Assalamualaikum. Ibu, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, selanjutnya kami persilakan mungkin nanti kepada Ibu Safriana, mungkin nanti ada temennya atau ibu tadi yang bilang untuk YouTube, mungkin nanti sore atau paling lambat sore lah Ibu akan kita eh, upload nanti ya di websitenya BKPSDM. Halo Kak, Ya. Kak Ani. Sedikit Kak Ani. Terkait tadi Kak pemaparan tadi Kak. Suruh kirim aja Kak sama Mas Jajes di ini Kak, di Zoom ini Kak. Biar orang ini ada baik. tutorial buat registrasi Kak. Oh ya baik. Mohon ke admin Jejes. Oh sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ada di kolom chat ya Bapak dan Ibu ya. Sudah di-sharekan oleh admin kita. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kita masih ada waktu sedikit lagi ini. Ya mungkin Bapak Ibu yang baru saja bergabung untuk registrasi nanti bisa langsung dilihat di materi taperanya saja Bu. Ya begitu ya Ibu Sekar ya. Tadi Iya, di awal sudah kita jelaskan kan Ibu ya. Sudah kita udah. tampilkan ya. Sudah kita tampilkan menu-menunya, cara-caranya, cara registrasi, sudah terdaftar atau belum, tinggal dicek di materinya aja Ibu. Iya Bapak Ibu untuk materinya sudah di-share di kolom chat ya. Atau yang ingin melihat YouTube-nya juga nanti sore paling lama itu sudah di-upload di YouTube BKPSDM. Dan untuk link absensi setelah pemaparan kita akan sharekan link absensinya. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Masih ada yang ingin bertanya? Atau sudah cukup jelas?
Ada. Saya mau Ada tanya. ya. Dipersilakan Ibu Syarifah. Ah, ini saya kan sudah buka BP Taperanya, ya kan? Ya. Saya sudah terdaftar, tapi saya nggak ingat email mana yang terdaftar di situ. Gimana kita mau ngecek emailnya itu? Biasanya kan Bu kalau Ibu buka akun tuh paling atas tuh ada Bu emailnya. Karena Di waktu paling saya atas. mau registrasi, maaf Anda sudah teregistrasi kan? Nah, Setelah itu Ibu bisa masuk ke akun Ibu selanjutnya. Atau Ibu lupa password atau lupa email? dua-duanya. Oh, berarti kalau Kalau memang Ibu lupa password, Ibu bisa hubungin kami. oh boleh. Jadi nanti kami bisa reset password ulang atau reset email. Jadi Ibu bisa japri Romi atau bisa japri saya atau Ibu ke BKP SDM langsung aja boleh juga. Baik, terima kasih penjelasannya. Makasih. Iya, Ibu Sekar, ini ada pertanyaan dari Bapak Jela. Setiap ada perubahan alamat identitas atau lainnya, apakah selalu menghubungi pihak BKP SDM, Bu? Kalau untuk registrasi ulang, langsung diubah di akun yang bersangkutan aja bisa. Berarti tidak harus ke BKP SDM ya, Bu ya? Enggak. Harus update data sendiri bisa. Kecuali nomor rekening sama email. Itu baru dari kami. Kalau untuk alamat sendiri bisa diubah ke akun yang bersangkutan. Oh baik. Berarti selain dari alamat, misalkan apa tadi Bu? Buku Nomor rekening rekening sama email. Atau NIK itu itu harus ke BKP SDM, Bu ya? harus ke BKP SDM. Karena kan kita harus konfirmasi ke Tapera, ke pusatnya. Baik, baik, Ibu. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Kami persilahkan, mungkin Bapak Romi ada yang mau Bapak tambahkan? Baik, Tani, ada sedikit tadi mungkin dari saya sebagai pengingat buat peserta yang sedang mengikuti Zoom. Ini diharapkan Bu ya, semua Bapak Ibu untuk segera Bu ya melakukan registrasi Bu ya. Melakukan registrasi Bu ya. Karena pentingnya nanti Bu, waktu Ibu pensiun, pengembaliannya Bu, seperti Romi bilang tadi Bu, lewat rekening Bu ya. Kalau rekeningnya tidak aktif, tidak ada, ini tidak bisa dilakukan pengembalian Bu. Bapak Ibu melakukan registrasi. Mohon Bapak Ibu registrasi, setelah melakukan registrasi mengupdate data Bu ya. Mungkin ini Kak Ani yang kami sampaikan. Bapak dan Ibu, sekali lagi kami mengingatkan untuk Bapak Ibu jangan lupa meregistrasi. Ya, bagaimana Ibu Endang? Jadi Bapak dan Ibu bisa memberitahukan kepada teman-teman mungkin yang tidak bisa ikut Zoom pada saat ini untuk jika memang teman-teman ibu-ibu, Bapak Ibu ada yang belum meregistrasi, jadi mohon untuk diberitahukan segera meregistrasi karena sangat penting untuk kita bisa registrasi Tapera pada saat ini. Karena jangan nanti di ujungnya kita panik ya Ibu Sekar ya. Melihat teman-teman nanti sudah wah kenapa ini sudah masuk sementara ternyata kitanya belum registrasi dari awal. Ya, kalau uang tuh kan ini kali dia sensitif kan. Si Polan kenapa udah cair? Kenapa saya enggak? Ya. Sementara kan kita nih kadang pemberi kerja kita lupa berapa orang yang pensiun. Makanya kalau pas udah pensiun tuh bisa mereka udah melakukan registrasi nih, nomor rekening sudah ada, semua sudah lengkap. Tapi mereka nggak menghubungi kita waktu udah pensiun. Kitanya juga lupa untuk melakukan ubah status dari aktif menjadi pensiun. Makanya uang itu nggak cair-cair karena kita kan banyak nih kita ubah status
pensiun kan kita nggak ingat semua mana-mana aja yang belum kita ubah. Makanya kalau misalnya udah memasuki batas usia pensiun, sudah melakukan registrasi, langsung menghubungi kami. Misalnya telepon, halo Pak Romi, kami ini udah pensiun nih bulan 8, tolong ubah status ya. Kami akan ubah. Tapi kalau nggak ada konfirmasi selanjutnya, kami tuh lupa, nggak ingat. Karena kan banyak tuh yang pensiun kan, nggak ingat satu-satu. Jadi harus ada konfirmasi juga dari yang bersangkutan. Ya, baik Ibu. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Masih ada yang ingin ditanyakan? Atau Bapak dan Ibu sudah cukup jelas dengan yang disampaikan oleh moderator? Ya, Ibu Sekar, ini ada penanya dari Ibu Lestari Desi. Untuk sekolah kami banyak guru yang sudah registrasi, namun lupa password. Apakah boleh melalui via WA, Pak? Nah, itu Boleh, bagaimana? boleh kami nanti misalnya ini ditulis aja di kertas berapa orang yang lupa ini dengan email yang baru atau registrasi, tuliskan NIP-nya, dipoto aja. Nanti biar kami melalui via WA bisa. Nanti Ibu Baik, WA akan cukup jelas aja ya Ibu Lestari? berapa orang yang lupa password ya? Iya, Bu. Lupa Nanti, password. berapa orang yang lupa password, kirimkan NIP-nya dan namanya, difotokan aja. Nanti kami bantu melalui via WA. Baik. Atau biar lebih puas suruh datang aja kemarin juga boleh. Mana tahu Langsung belum ke kenal, BKPSDM ya? belum kenal sama Bu Sekar atau Pak Romi. Iya, selanjutnya kami persilakan Bapak dan Ibu. Iya benar Ibu Siti Masyita. Lebih enak lagi kalau Ibu langsung ke BKPSDM, jumpa langsung ke Ibu Sekar atau Bapak Romi. Tadi Ibu Sekar, izin Ibu Sekar, Ya Bu Ani. tapera itu untuk P3K bisa juga ya Bapak Ibu? Boleh. Tadi kan udah dijelaskan sama Bapak Romi kan untuk ASN. ASN itu kan menyangkut PNS dan P3K. Tapi untuk yang paruh waktu belum ada Ibu Ani. P3K penuh waktu udah. Oh iya baik. Berarti yang PW yang tidak ya Bu ya? PW paruh waktu ya. Belum ada konfirmasi selanjutnya. Iya, kami persilakan Ibu dari SDN Tepin Mamplam. Dipersilakan untuk bertanya Ibu. Ya, bagaimana Ibu? Ibu dari SDN Tepin Mamplam? Iya, Ibu Diana, untuk pengisian tabungan itu harus langsung ke BKPSDM. Iya, benar begitu ya Ibu Sekar? Gimana Ibu Ani? Kalau untuk pengisian tabungan, langsung ke BKPSDM ya Ibu ya? Tidak bisa kan mengisi sendiri di akun mereka? Dia kan kalau misalnya kita melakukan registrasi pertama itu kan kita isi semua tuh. Ada buku rekening, NIK, email gitu. Bisa melakukan sendiri registrasinya. Tapi kalau Ibu melakukan riset, kalau riset ulang, email sudah tidak aktif, buku rekening tidak aktif, baru ke BKPSDM. Melalui via WA juga bisa, Ibu langsung datang ke BKPSDM juga bisa. Iya, jadi Ibu Diana, kalau Ibu registrasi untuk pertama kali itu semua
Ibu isi melalui akun Ibu. Tapi jika memang nanti Ibu ada perubahan tabungan, nah itu baru Ibu langsung datang ke BKP SDM. Benar begitu ya Ibu Sekar ya? Iya, iya benar Ibu Ani. Bagaimana Ibu Diana? Ya baik, sama-sama Ibu. Ya, kami persilakan kepada penanya berikutnya. Kita masih ada 10 menit lagi sebelum kita menutup. Ini kita alihkan ke Pak Romi ya Bu Ani Boleh Ibu. untuk tanya jawab selanjutnya. Dijawab oleh Bapak Romi. Iya, bagaimana Bapak dan Ibu? Masih ada yang ingin bertanya? Iya, Ibu Kasna ini mau minta nomor HP siapa Ibu? Ibu Sekar dan Pak Romi maksudnya. Mungkin Ibu Sekar dan Bapak Romi boleh diberikan nomor HP-nya. Mungkin Bapak dan Ibu ini nanti setelah Zoom kita ini, mungkin mereka ingin bertanya langsung. Boleh ya, Ibu Sekar dan Pak Romi? Nah, ini Pak Romi ada yang bertanya nih Pak. Eh, Kalau misalkan rekeningnya selain gaji, tapi BPD juga gitu, bisa nggak Pak? Baik, Kak Ani. Bisa Kak Ani? Nggak bisa, bisa nggak Kak Ani? Yang penting rekeningnya aktif Kak Ani ya. Rekeningnya aktif. Oh mau pakai rekening beda nih, rekening gaji sama rekening gaji nih beda, mau pakai di Tapera, boleh Kak Ani, boleh Kak Ani. Yang penting rekeningnya aktif Kak Ani. Jangan sampai Oh, nanti berarti rekeningnya jangan sampai nanti rekeningnya sudah tidak aktif lagi Kak Ani. Ini jadi masalah nanti Kak Ani ya. baik Pak. Berarti Ibu dari atau Bapak ini dari SDN Tepin Mamplam, untuk rekening gajinya, untuk rekeningnya itu boleh selain rekening gaji, asalkan yang masih aktif. Begitu ya Pak ya? Aktif. Ya. Dan harus BPD ya Pak? Atau bisa bank yang lain? Nggak mesti Kak Ani. Yang bank lain juga bisa Kak Ani. Yang penting aktif Kak Ani. Mau bank BSI atau bank yang lain boleh Kak Ani. Nggak apa-apa Kak Ani. Baik. Ya, ini untuk nomor HP Bapak Romi, Bapak dan Ibu bisa lihat di kolom chat ya. Mohon Ibu Sekar, bisa juga Ibu memasukkan nomor HP Ibu di kolom chat. Ya. Ya, mungkin ini dari SDN Tepin Mamplam, Bapak dan Ibu ingin langsung bertanya, kami persilahkan. Kita masih ada waktu 5 menit lagi nih Bapak dan Ibu. Iya Bapak Romi, ini ada Ibu Elia Marlini. Ibu Elia ingin bertanya Pak, cara lihat nomor ID-nya di mana? Baik Kak Ani. Nanti Ibu Elia kalau masih ingat password Tapera, langsung Bu login pakai akun pribadi Ibu ya. Di akun peserta Ibu, nanti waktu Ibu login, setelah Ibu masuk ke halaman Tapera, nanti di atasnya ada muncul Bu. Ada dibuat nanti ID,
Ada dibuat email, Bu, nomor HP di atasnya, Bu. Nanti ada dibuat, Bu, ya. ID-nya, Bu. Di akunnya, Bu, ya, di akun individu Ibu. Seperti begitu, Bu, Kak Ani. Unawi yang Baik, Pak. tangga sosialisasinya tangga apa dulu buka dan Ya, bagaimana Ibu? Ya, maaf ya Pak Romi, Ibu-ibu dan Bapak-bapak mungkin sedang mengisi link absensi. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Masih adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan? Mungkin kalau Bapak dan Ibu tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akan menutup acara Zoom pada pagi hari ini. Ya, izin Ibu Sekar dan Bapak Romi, bagaimana? Apakah sudah bisa kita tutup? Sepertinya tidak ada penanya lagi. Ini dari Bapak dan Ibu ini. Boleh Bu Ani kalau memang sudah tidak ada yang bertanya lagi. Baik, Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih kepada seluruh peserta atas pertanyaan dan juga diskusi yang sangat baik. Semoga jawaban yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait update data kepesertaan Tapera. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan berdiskusi bersama peserta Zoom pada hari ini. Akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,